Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang telah pernah luput dari dosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya terpuji, termulia nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam firman Tuhan ini ada tujuan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru dan roh yang baru? Hati yang baru berbeda dengan hati yang lama. Hati yang lama adalah hati yang sangat keras, hati yang tidak mau dibangun, hati yang tidak mau dituntun ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sedangkan hati yang baru adalah hati yang taat, hati yang mau dituntun ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup di dalam ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita jadi orang Kristen bukan karena ada orang Kristen yang di sekeliling kita. Kita dipilih Tuhan menjadi orang Kristen bukan karena pikiran kita sendiri, bukan karena diri kita sendiri, tetapi Tuhan memilih kita menjadi orang Kristen karena Tuhan tahu kita adalah manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat disayangi oleh Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, agar setiap kita bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bersedia dibentuk oleh Tuhan. Jika kamu ingin bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka buanglah hati yang keras, buanglah pikiran hal duniawi. Jika kamu mau dibentuk oleh Tuhan, kamu harus siap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kamu ingin dibentuk oleh Tuhan, maka milikilah hati yang lemah lembut, maka milikilah hati yang begitu sempurna di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita di dalam keterpurukan, di saat orang lain menjatuhkan kita, di saat orang lain tidak menganggap kita, di saat orang lain meremehkan kita, Tuhan ada di sisi kita. Tuhan ada di setiap pergumulan yang telah kita alami. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak di luar kemampuan kita. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melupakan masa lalu dan fokus pada tujuan. Jika kita terkait dengan masa lalu kita, jika kita masih mengingat-ingat masa lalu kita, bagaimana mungkin kita bisa tertuju kepada kebenaran firman Tuhan? Jika kita masih fokus kepada masa lalu kita, bagaimana mungkin kita bisa berada di dalam ketetapan firman Tuhan? Seperti hati
pasal yang Paulus katakan, ia memiliki masa lalu yang tidak baik. Masa lalu Paulus adalah seorang suatu jalan, dan Tuhan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus diperdamaikan dengan dirinya sendiri, dan Saulus diperdamaikan dengan sesamanya. Dia melupakan segala kegagalan yang ada di belakangnya. Dia melupakan segala masalah-masalah yang ada di belakangnya. Dia fokus pada tujuannya. Dia tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan ada di setiap pergumulannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbingnya ke jalan yang benar. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya seperti Saulus. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kita, bahwa Tuhan ada di setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersedia melangkah setahap demi setahap. Ada banyak orang yang ingin saja, dia ingin cepat-cepat kaya, tapi dia tidak bisa siap menghadapi kekayaan. Dia ingin kaya, tetapi tidak dengan perjalanan yang benar. Dia ingin kaya, tetapi tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Dia kaya dengan hal duniawi. Dia kaya hanya karena merebut harta orang lain. Ada banyak di dunia ini yang korupsi. Ada banyak di dunia ini penindasan. Ada banyak di dunia ini tidak melakukan keadilan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena pikiran duniawi. Disebabkan karena pikiran sendiri. Ada hati yang begitu keras di dalam pikirannya. Dia masih memiliki hati yang keras. Jika kamu ingin bersedia melangkah demi setahap dengan kebenaran firman Tuhan, maka utus hati kita dihadiri Roh Kudus. Utus Roh Kudus di dalam dirimu. Utuslah kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan tetap hidup di dalam hatimu. Buanglah pikiran-pikiran duniawi, buanglah pikiran-pikiran keegoisan, buang pikiran kekerasan, hati yang keras. Utus Roh Kudus di dalam kehidupanmu, agar engkau memiliki hati yang lemah lembut, agar engkau memiliki jiwa yang begitu mengasihi sesamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diinginkan Tuhan daripada kita adalah kita tetap percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang diinginkan Tuhan daripada kita adalah kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus fokus pada kebenaran firman Tuhan. Jika kita mau dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita harus siap meninggalkan hal duniawi. Maka kita harus siap meninggalkan hati yang keras. Kita harus siap meninggalkan keegoisan kita. Buanglah iri hati yang dengki, agar kita bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang taat. Hati yang baru adalah hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita. Jika kita ingin hidup tenang, mari kita utus Tuhan membimbing kita. Mari dekatkan diri kita ke dalam firman Tuhan, agar firman Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita hidup dengan benar-benar percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal yang baik selama kita masih hidup? Apakah yang kita lakukan selama kita masih hidup? Apakah kita melakukan kejahatan? Apakah kita melakukan kebaikan? Jika engkau melakukan kejahatan, maka buanglah kejahatan itu. Jangan kita selalu kompromi dengan hal dosa. Buanglah iri dengki, buang hati yang keras daripada diri kita. Maka Tuhan juga akan semakin menambah berkat yang berlimpah-limpah kepada kita. Demikian pembacaan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan memberikan kepada kami. Kami telah siap mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, kami dapat membuang hati dan pikiran yang keras dalam kehidupan kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan,
agar bisa kami menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang telah luput dari dosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji namamu sekarang sampai selama